Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaifa halukum adik-adik semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masuk pada pertemuan ini, tapi sebelumnya jangan lupa kita sebelum masuk pelajaran maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk belajar pada hari ini. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pelajaran pertemuan kemarin. Sebelum masuk kepada pertemuan kali ini atau menambah materi baru, maka kita alangkah lebih baiknya kita akan murojaah terlebih dahulu. Nah, kita murojaah terlebih dahulu. Yang pertama pengertian tauhid, kemudian macam-macam tauhid. Kita akan murojaah. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu, artinya tunggal, atau ja'alus syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu tunggal atau satu. Adapun secara istilah atau pengertian tauhid yaitu ifradullahi bima yakhtassu bihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada kekhususan Allah. Apa kekhususan Allah, baik dalam rububiyah Allah, uluhiyah Allah, ataupun asma wa sifat Allah. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kekhususan Allah. Hanya Allah yang memiliki kekhususan itu. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang memiliki kekhususan seperti ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekhususan ini. Nah, kita akan bahas atau dibagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, itulah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 macam tauhid ini saling berkaitan. Barang siapa yang hanya mengimani salah satunya saja, maka dia belum dikatakan orang muwahhid, orang yang bertauhid. Maka harus ada ketiga-tiganya ya adik-adik ya. Nah, di sini kita akan pelajari semuanya insyaallah taala. Kemudian orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini salah satu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, maka dia akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Subhanallah. Itu keutamaan yang besar bagi kita keutamaan besar bagi kita semua yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah adalah yaitu tauhid ataupun Islam. Nanti yang akan mengubah dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, nah itu adalah orang tuanya ya. Jadi mereka enggak langsung jadi Yahudi, Nasrani, enggak, tapi orang tua yang menyebabkan mereka menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang setelah Ustaz sampaikan kemarin, nah, nanti dimurojaah kembali. Langsung saja kita masuk pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tauhid rububiyah. Kemudian di sini kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Tauhid rububiyah artinya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala saja Rabb bagi segala sesuatu di muka bumi ini. Jadi kita benar-benar mengakui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala bagi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Contohnya hanya Dia sang penguasa, sang pencipta,
pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Jadi kita benar-benar meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala, Dia sang penguasa, sang pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta ini. Itu yang dinamakan tauhid rububiyah, yaitu mengakui bahwa hanya Allah saja Rabb bagi segala sesuatu, atau meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, sang penguasa, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta ini. Alam semesta ini dan makhluk, segala makhluk yang ada di dalamnya seperti siang dan malam, matahari, bulan, bintang dan sebagainya, menunjukkan ada sang pencipta yang berhak diibadahi. Nah, ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita renungi, bahwasanya semua makhluk yang ada di muka bumi ini, yaitu siang dan malam, matahari, bulan, bintang dan sebagainya, menunjukkan adanya sang pencipta. Jadi yang tidak mungkin adanya bintang, bulan itu tidak ada penciptanya. Maka semuanya itu ada pencipta yang berhak untuk diibadahi. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tauhid rububiyah ini diakui oleh orang-orang kafir Quraisy pada zaman Nabi SAW. Orang-orang Quraisy dulu mempercayai bahwasanya Allah yang menciptakan manusia. Mereka meyakini bahwasanya Allah menciptakan, tetapi mereka masih kafir. Tetapi tidak menjadikan mereka masuk Islam, karena mereka tetap saja beribadah kepada selain Allah, di samping mereka juga beribadah kepada Allah. Jadi adik-adik semuanya, jangan sampai kita meyakini bahwasanya Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, tetapi kita masih menyembah selain Allah. Maka jangan sampai seperti itu. Maka itu nanti akan terjerumus kepada kesyirikan. Maka tidak boleh atau sebuah dosa besar kalau melakukan kesyirikan. Jangan sampai kayak orang-orang kafir Quraisy pada zaman Nabi. Mereka lanjut. Apabila orang-orang kafir Quraisy itu ditanya siapa yang menciptakan mereka serta memberi rezeki kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta dan memberi rezeki. Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Quran surat Luqman ayat 25. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Kata Allah, yang artinya, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, Allah mengabarkan bahwasanya mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, memberi rezeki kepada mereka, tetapi dia orang kafir Quraisy tidak menjadikan dia masuk Islam, atau dia beribadah, dia meyakini bahwasanya Allah menciptakan tetapi masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan demikian, tetapi tetap saja mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, jadi tauhid rububiyah artinya mengakui bahwasanya hanya Allah saja, hanya satu-satunya Allah
Rabb bagi segala sesuatu. Hanya Dia sang penguasa, pencipta dan pemberi rizki dan pengatur alam semesta. Mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan untuk Ustadz. Insyaallah Ustadz akan kasih soal, habis itu dikerjakan kemudian dijabri ke Ustadz ya. Barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.